Saat upacara seleksi, Dane kecil membuat satu aula gempar. Keempat pusaka beresonansi sekaligus, menciptakan fenomena yang tak masuk akal. Padahal jenius sejati di keluarga ini biasanya hanya membangkitkan satu kemampuan. Tapi Dane, dia memborong keempatnya. Ini adalah kelahiran monster bakat yang belum pernah ada dalam sejarah keluarga. Bahkan ayahnya, sang tombak terkuat, dibuat melongo. Bayangkan saja silsilah keluarganya. Ayahnya Dewa Tombak Kekaisaran, ibunya Ratu Assassin, dan kakak-kakaknya adalah penyihir serta summoner elit akademi. Tentu saja, mereka semua berebut ingin Dane mewarisi jalan ninja mereka. Sang ayah masih syok berat melihat potensi gila ini. Namun satu hal yang pasti di benaknya, bocah ini tidak boleh memilih. Dia harus diajarkan keempat kemampuan sekaligus. Serakah? Tidak, ini demi menciptakan legenda. Dane ditakdirkan menjadi monster gabungan. Pengguna tombak, assassin, mage, dan summoner dalam satu tubuh. Tapi, ada satu rahasia kelam yang tak diketahui siapapun. Jiwa di dalam tubuh Dane sebenarnya adalah seorang jenius yang bereinkarnasi. Dan ironisnya, dia berasal dari kekaisaran musuh. Di kehidupan sebelumnya, dia adalah Argrik, kesatria kuat kor, dari kekaisaran Draenei. Yatim piatu yang lahir di tengah amis darah dan kekacauan perang. Dia ditempa oleh baja dan kematian. Di usia 14 tahun, dia dilempar ke medan perang, di mana inti mananya bangkit dengan ganas. Dia melesat naik, mempermalukan para senior dengan menguasai 4 kor sekaligus. Dia hampir menyentuh puncak kekuatan ksatria kekaisaran. Namun, takdir berkata lain. Di medan perang itu, dia berhadapan dengan mimpi buruk hidupnya. Duke Termian dari Alteon, satu dari 6 ksatria heksa kelas yang legendaris. Pedangnya hancur berkeping-keping, dadanya tertembus tanpa ampun. Ambisinya padam seketika, namun Dewi Keberuntungan masih tersenyum. Dia terlahir kembali di jantung kekaisaran musuh bebuyutannya, membawa ingatan dan teknik tempur dari kehidupan yang penuh darah. Waktu berlalu cepat, kita berpindah ke aula latihan. Suara dentingan logam menggema keras. Ternyata itu adalah sesi sparring intens antara Dane dan ayahnya. Lihatlah posturnya. Bocah kita ini sudah tumbuh pesat sejak adegan pembuka tadi, yang padahal baru sekitar 30 detik yang lalu bagi kita. Archan tersenyum lebar penuh kebanggaan melihat putranya. Teknik yang diajarkan Archan telah dipoles dengan sempurna oleh Dane. Bocah itu berterima kasih dengan sopan, dan kita baru sadar kalau Dane sekarang sudah menginjak usia 7 tahun. Di tengah canda tawa Arya dan anak yang harmonis ini, seorang pria tiba-tiba muncul membawa sesuatu. Dane menatap penasaran, dan terlihat pria itu sedang menyuguhkan sebuah tombak yang memancarkan aura agung. Archan rupanya sudah menantikan momen ini. Dia menyambar tombak itu dan menyodorkannya pada Dane sebagai hadiah ulang tahun. Sebenarnya dia ingin memberikannya saat pesta nanti. Tapi dia curi start duluan biar tidak kalah saing sama hadiah dari ibunya Dane. Archan menjelaskan kalau tombak ini sudah dipersiapkan selama 2 tahun penuh, di tempat khusus untuk sang putra tercinta. Dipesan langsung dari pengrajin legendaris di ibu kota. Archan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-7, dan tanpa pikir panjang, bocah kita langsung membuang tongkat kayunya dan menyambar tombak asli itu. Ini baru keren, batinnya. Kombinasi gagang hitam legam dan mata tombak perak itu benar-benar memanjakan mata. Ditambah lagi, bobotnya sangat ringan. Sang ayah bertanya apakah dia menyukainya, dan Dane menjawab dengan mata berbinar. Saking antusiasnya, dia langsung memutar-mutar tombak itu dengan luwes. Sang ayah kemudian menguji wawasannya. Apa kau tahu bedanya pedang dan tombak, nak? Dane pun menjelaskan dengan taktis. Dengan jangkauan tombak yang panjang, kau bisa mendominasi jarak lawan. Dan karena titik kontaknya kecil, daya tembusnya sangat mematikan. Efisiensi serangan tingkat tinggi. Archan mengangguk setuju, tapi dia memberikan peringatan serius. Semakin kuat dirimu, tombak akan lebih sulit dikuasai dibanding pedang. Masalah utamanya adalah jarak minimum. Jika musuh berhasil masuk ke pertahanan dalam, tombak menjadi tidak berguna. Tapi Archan menenangkan anaknya. Setiap senjata punya kelemahan. Bahkan pedang yang disebut senjata sempurna pun bisa tumpul di situasi tertentu. Mendengar filosofi ini, semangat Dane makin membara. Dia akan mengingat nasihat itu sampai mati. Sang ayah kemudian memutar tombaknya, mengajak putranya untuk demonstrasi kekuatan. Dane seketika ternganga. Dia bisa merasakan aura mengerikan yang memancar dari tubuh ayahnya. Ini pertama kalinya dia menyaksikan langsung aliran mana murni dari seorang Hexaclass Spearman. Energi sihir yang dilepaskan ayahnya terasa menyesakkan dada, seolah udara di sekitar mereka menjadi berat. Sang ayah menghunjamkan tombaknya ke depan dengan kecepatan kilat. Diwar, ruang di sekitar ujung tombak itu terdistorsi. Archan menjelaskan bahwa distorsi itu terjadi karena dia melepaskan energi sihir saat menusuk. Teknik ini memanfaatkan sifat inti mana yang memadatkan energi di satu titik. Dane menyahut kalau dia pernah mendengar teori ini dari kakaknya yang penyihir. Manusia bisa melampaui batas fisik seiring bertambahnya jumlah kor. Batas kekuatan bisa didobrak. Dane merenung, di kehidupan sebelumnya dia cuma punya 4 kor, dan semua pengetahuan ini adalah bekal dari masa lalunya. Sementara itu, Archan tersenyum lebar, bangga anaknya begitu rajin belajar. Dia mengingatkan Dane, ayahmu ini punya 6 inti mana, loh. Dane pura-pura kaget biar ayahnya senang.
Padahal dalam hati dia bergumam, "Cih, kalau dulu aku tidak mati muda, aku juga pasti sudah sampai level 6. Archan lalu menyuruh Dan mencoba tombak barunya. Dane tampak sedikit ragu. "Santai saja, kosongkan pikiranmu dan tusuk," perintah ayahnya. Dane mengambil kuda-kuda. Dia teringat masa lalunya, di mana dia sebenarnya tidak terlalu suka tombak. Dulu dia sadar bakat utamanya adalah pedang, jadi tombak cuma dijadikan senjata cadangan. Tapi sekarang, takdir memaksanya menjadi ahli tombak. Setelah posisinya mantap, saatnya pembuktian. Dia memejamkan mata, fokus penuh. Archan tersenyum melihat kuda-kuda anaknya yang sempurna. Butuh 7 tahun bagi Archan untuk menguasai teknik ini. Jadi dia skeptis anak 7 tahun bisa melakukannya. Paling juga gagal, pikirnya. Tapi saat Dane menusukkan tombaknya realitas seakan pecah. Ekspektasi ayahnya hancur berkeping-keping. Keajaiban benar-benar terjadi di depan mata. Archan histeris. "Bagaimana bisa?" teriaknya kaget bukan main. Setelah Dane selesai, Archan langsung menghampirinya sambil tertawa lepas. Benar-benar takjub dengan kejeniusan putranya. Dane menjelaskan dengan tenang. Saat menusuk, dia mengumpulkan mana di satu titik, mengalirkannya ke ujung tombak, lalu memutus alirannya secara tiba-tiba. Teori tingkat tinggi? Ayahnya makin gila mendengarnya. "Tunggu, apa kau sudah membentuk mana core?" tanyanya panik. Dane menjawab ya dengan enteng, beralasan dia cuma iseng mencoba setelah baca buku. Padahal itu bohong besar. Dia membentuknya saat latihan pernapasan mana diam-diam. Dasar bocah licik. Sang ayah langsung berlutut, menatap mata putranya dengan tatapan haru. Rasa bangganya meluap-luap. Dia yakin, suatu hari nanti Dane akan menjadi prajurit legendaris yang mengguncang dunia. Dane hanya tersenyum simpul, menyembunyikan rencana besarnya. "Tunggu saja, ayah. Masih banyak kejutan yang kusimpan yang bakal bikin jantungmu copot," batinnya. Sementara Archan mulai berkhayal anaknya jadi kuat kelas master pertama dalam sejarah. Malam pun tiba, pesta ulang tahun ke-7 Dane dimulai. Kastil megah itu dipenuhi tamu undangan, alunan musik, dan gelak tawa para bangsawan. Semua orang bersenang-senang, tapi tunggu dulu. Duke Termian juga ada di sana. Ya, orang yang sama yang membunuh Dane di kehidupan sebelumnya. Archan melihatnya dan memanggilnya mendekat. Archan menyapanya dengan hormat, "Duke." Tapi Duke Termian menyuruhnya santai saja. "Kita kan teman lama." Bagi yang lupa, dia adalah kepala keluarga Termian, bangsawan tertinggi di Kekaisaran Alteon. Archan berbisik panik, banyak mata yang melihat, "Bos, jaga image dong." Tapi sang Duke masa bodoh dan langsung bertanya di mana putra jenius Archan berada. Archan pun memanggil Dane untuk memberi salam. Saat nama Duke Termian disebut, dunia Dane seakan berhenti berputar. Kilas balik kematiannya yang brutal menghantam ingatannya. Wajah pembunuhnya kini berdiri tepat di depannya. Tapi Dane menahan emosinya. Dia memperkenalkan diri, "Saya Dane Sogres," sambil membungkuk hormat. Duke tertawa renyah, terkesan dengan sopan santun bocah ini. "Apa kau juga belajar tombak seperti ayahmu?" tanyanya ramah. Archan mengiyakan dengan bangga, tapi tiba-tiba, seorang gadis kecil muncul di belakang Duke, dan saat mata Dane bertemu dengannya, dia tersentak sejenak saat gadis itu menyapa Count Sogres dengan etiket yang sempurna. Sambil menunduk hormat, dia memperkenalkan diri sebagai Layla Termian, putri bungsu dari klan Duke Termian yang terpandang. Setelah perkenalan formal itu, pesta perayaan terus berlanjut. Para tamu terhanyut dalam alunan musik dan malam yang indah. Namun, ketenangan itu tidak berlaku bagi Archan Sogres dan Tuan Termian. Wajah mereka muram karena Baroness Termian masih terbaring sakit. Meski Tuan Termian telah mengerahkan segala cara untuk mencari penyembuh, hasilnya nihil. Archan hanya bisa berdoa agar cobaan ini segera berlalu dan istri sahabatnya itu pulih kembali. Namun, Tuan Termian memberi peringatan serius. Jika dia tiba-tiba menghilang dari pesta, itu tandanya kondisi istrinya memburuk, dan dia akan langsung menggunakan gulungan teleportasi untuk kembali ke ibu kota. Bagaimanapun, hari ini adalah pesta untuk Dane. Tapi sang bintang utama malah menghilang entah kemana, padahal Tuan Termian sangat ingin berbincang dengan bocah jenius itu. Archan pun dibuat bingung mencari keberadaan putranya. Dan ternyata, Nona Layla juga ikut menghilang bersamanya. Menemukan mereka rupanya cukup mudah. Dua bocah bangsawan itu sedang berjalan santai, melarikan diri dari pesta yang membosankan dan penuh kepalsuan. Apa yang mereka bicarakan menjadi misteri bagi orang tua mereka. Jauh dari keramaian, Layla ternyata sangat cerewet. Sejujurnya, dia benci harus mengekor ayahnya ke setiap pesta bangsawan. Tapi kali ini, dia bersyukur telah datang. Rumor tentang ketampanan Dane ternyata benar, bahkan dia terlihat lebih mempesona di bawah sinar rembulan. Dane pun tersenyum senang mendengar Layla menyukai tempat itu. Berbeda dengan ibu kota yang bising, wilayah klan Sogres adalah surga yang tenang. Itulah yang membuat Layla iri setengah mati. Di rumahnya, tiada hari tanpa keributan dan kunjungan para bangsawan yang membawa urusan bisnis. Bahkan terkadang keluarga kekaisaran muncul tiba-tiba. Dan yang paling menyebalkan, setiap kali ada tamu, Layla dipaksa memakai gaun formal yang menyiksa. Dia harus keluar dan menyapa mereka dengan senyum palsu. Layla sangat membenci semua itu. Dia jauh lebih memilih memakai pakaian latihan yang nyaman dan mengayunkan pedang seharian penuh. Dane terkejut bukan main.
Gadis kecil yang tampak manis dan tak berbahaya ini ternyata seorang pendekar pedang, bukan penyihir. Dane sendiri juga sangat mencintai kedamaian wilayahnya. Suasana yang jauh dari hiruk-pikuk ibu kota memberinya banyak waktu untuk berlatih tombak, senjata yang menjadi belahan jiwanya. Layla awalnya heran kenapa Dane memilih tombak, tapi julukan legendaris ayah Dane langsung terlintas di benaknya. Dan segalanya pun masuk akal. Ayahnya sering bercerita tentang kehebatan sang badai biru. Karena Dane berlatih tombak begitu keras, Layla yakin bocah itu pasti berambisi masuk ke akademi. Namun, jawaban Dane sungguh di luar dugaan. Dia tidak berlatih demi akademi. Layla ternganga, baginya, berlatih keras demi masuk akademi adalah tujuan hidup yang mutlak. Dia dengar seleksi masuknya neraka. Tapi Dane, dia sama sekali tidak ragu akan lolos. Dia berlatih hanya karena satu alasan. Dia ingin menjadi lebih kuat, melampaui batasan dirinya sendiri. Bahkan setelah masuk akademi nanti, dia takkan berhenti. Layla tak percaya dengan kepercayaan diri setinggi langit itu. Dia pun bertanya, apa yang akan kau lakukan jika kau gagal? Jawaban sang tokoh utama kita sungguh santai. Dia tidak akan menangis atau menyerah, melainkan hanya akan mencoba lagi. Dan jika percobaan kedua gagal, dia akan menganggap itu takdir bahwa jalan ini bukan untuknya. Layla syok berat. Bagaimana bisa dia memandang masa depan sesantai itu? Apa kau tidak takut mengecewakan keluargamu? Tanyanya. Tentu saja, bagi Dane yang telah melewati neraka di kehidupan sebelumnya, tekanan ini tidak ada apa-apanya. Layla hanya bisa menatapnya dengan rasa iri yang mendalam. Di keluarganya, kegagalan adalah dosa besar yang tak termaafkan. Meski Dane sudah 7 tahun hidup sebagai bangsawan, dia masih heran melihat betapa piciknya standar hidup mereka. Bagi Dane, dia yakin gadis berbakat seperti Layla pasti akan sukses. Mendengar kata-kata penyemangat itu, wajah Layla langsung berbinar cerah. Semangatnya terbakar seketika. Dengan antusias, dia mengajak Dane melihat kemampuan berpedangnya. Dane sedikit kaget dengan semangat yang meledak-ledak itu, tapi mustahil menghentikan seorang pendekar yang baru menemukan teman sparring. Layla langsung menuntut di mana tempat latihannya. Dane terpaksa mengantar, berdoa semoga tidak ada masalah. Dan di sana, Layla tidak menahan diri. Dia bergerak lincah, menebas angin seperti seorang ahli pedang veteran. Bagi mata awam, gerakannya mungkin terlihat sempurna tanpa celah. Tapi Dan bukanlah pemula. Mata tajamnya mengamati setiap inci pergerakan Layla, transisi dari serangan ke pertahanan mengalir bagai air. Timing serangannya pun luar biasa. Namun, ada satu cacat fatal. Setelah beberapa saat, irama gerakannya mulai sumbang dan kehilangan alirannya. Dengan napas terengah-engah tapi puas, Layla bertanya pendapat Dane. Awalnya, Dane mencoba berbasa-basi dan memujinya setinggi langit, mengatakan bahwa aksinya sangat fantastis. Layla tampak sangat senang dipuji. Namun, jiwa mentor dalam diri Dane tak bisa diam. Dia memutuskan untuk jujur bahwa masih ada ruang untuk berkembang. Contohnya, setelah jurus ketiga, Layla mengambil setengah langkah lebih lebar dari yang seharusnya. Dan kesalahan kecil itu terulang terus-menerus. Akibatnya, jurus-jurus pedang berikutnya menjadi tidak selaras dan kehilangan keseimbangan. Kritik tajam dan akurat itu membuat Layla terdiam 1000 bahasa. Matanya berkaca-kaca, seolah bendungan air matanya akan jebol. Dane panik, berpikir dia terlalu kejam pada gadis kecil itu. Dia buru-buru meminta maaf dan menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku salah lihat, dalinya. Tapi ternyata kekhawatirannya tidak perlu. Layla, dengan cepat menguasai emosinya, dan menggenggam pedangnya lebih erat. Dia sadar akan kesalahannya. Dia mulai mengulang jurusnya, dan kali ini, gerakannya sempurna tanpa celah. Nasihat Dane adalah kepingan puzzle terakhir yang dia cari selama ini. Rasa sukacita Layla meledak, dia bahkan langsung memeluk Dane dengan erat. Dane mencoba memberontak, malu setengah mati. Tapi tenaganya kalah oleh antusiasme Layla. Gadis itu terpesona dengan wawasan Dane tentang ilmu pedang. Dalam sekejap, Dane melihat apa yang salah selama ini. Sesuatu yang bahkan guru-gurunya tidak pernah sadari. Layla berjanji akan mengingat jasa ini selamanya. Akhirnya dia melepaskan Dane yang hampir mati lemas di peluknya, tapi saat melepasnya, pedangnya nyaris menebas leher Dane. Nona kecil ini benar-benar butuh pelajaran tentang keamanan senjata. Dane terkejut dengan pelukan tiba-tiba itu, tapi ya, dia tidak membencinya. Namun, momen manis itu hancur oleh teriakan para pelayan. Pencarian besar-besaran sedang terjadi. Mereka sudah cukup beristirahat dan tak mau ketahuan menyelinap di tempat latihan. Mereka pun bergegas kembali ke pesta secepat kilat. Saat kembali, Dane langsung menjadi pusat perhatian semesta. Orang tuanya secara resmi memberi selamat atas ulang tahunnya dan kebangkitan Manacor pertamanya. Dan tentu saja, mereka memberinya hadiah istimewa. Sebuah bros berlambang klan Sogres, mirip dengan milik kakak-kakaknya. Ibunya berpesan agar dia menjaga benda itu dengan nyawanya. Karena bros itu adalah simbol status dan kehormatannya sebagai bangsawan Sogres. Setelah orang tua, seluruh tamu ikut memberi selamat. Dane kini telah resmi diakui, dan tak ada satupun yang hadir. Meragukan bahwa dia akan tumbuh menjadi pria hebat seperti ayahnya. Orang tua Dane bahagia, begitu pula Dane kecil. Ini pertama kalinya dalam 2 kehidupannya dia merasakan kehangatan yang begitu tulus.
Tiba-tiba, seluruh ruangan berguncang hebat. Para tamu berteriak histeris, panik mengira ada gempa bumi dahsyat atau serangan musuh yang mematikan.